Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian hadis kita, hadis yang bertemakan bulan Ramadan. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana orang yang lupa makan ketika dia berpuasa Ramadan. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan download di Play Store atau Google Play. Kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi hadis-hadis Ramadan. Bagi yang sudah memilikinya, silakan saja kita buka. Setelah kita buka, kita akan klik kajian utama. Kemudian kita akan mencari hadis yang bertemakan atau yang berjudul lupa saat puasa Ramadan. Kalau sudah ketemu silakan diklik dan kita akan bacakan dulu hadisnya dari hadis salah satu dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdan akhbarana Yazid bin Zurai' haddatsana Hisham haddatsana Ibn Sirrin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allahu wa saqahu. Kita baca terjemahnya dulu. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Ibn Sirrin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, jika seorang lupa lalu dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1797. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, rukhsah bagi orang yang lupa. Yang namanya lupa itu bukan kehendak pribadinya, ya. Ketika dia misalnya sedang berpuasa, lalu dia lupa, dia makan, dia minum, Rasulullah memerintahkan fal yutimma saumahu. Teruskan saja puasanya, karena itu merupakan ketidaksengajaan. Ketika itu terjadi, maka sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dia rizki, telah memberikan dia makan dan minum di saat berpuasa. Nah, orang yang lupa karena orang yang berpuasa dan lupa ya, dia makan dan minum, itu tidak perlu dikodok puasanya, karena itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula membayar kafarat. Jadi karena hal yang lupa, karena faktor lupa, murni lupa, maka puasanya tidak batal. Karena tidak batal, tentu tidak ada kodok dan juga tidak ada kafarat. Nah, bagaimana hukumnya misalnya? Apakah hal-hal lain yang berkaitan dengan membatalkan puasa karena lupa, itu sama juga dengan orang yang makan dan minum karena lupa? Apakah misalnya suami istri, ya ketika dia berpuasa, apalagi puasa Ramadan, begitu ya, kemudian melakukan hubungan suami istri murni karena lupa, apakah membatalkan atau tidak? Ataukah sama hukumnya dengan orang yang lupa karena orang yang makan dan minum saat berpuasa karena lupa? Nah, di sini para ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Kita akan kaji misalnya bagaimana hukum orang yang berjima saat dia berpuasa. Apakah dia membatalkan puasanya, kemudian wajib qada atau kafarat sekaligus? Maka di sini pendapat mazhab dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi atau mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang jima saat puasa Ramadan karena lupa, maka tidak batal puasanya. Karena tidak batal, maka tidak ada qada dan kafarat. Mazhab ini mengkiaskan dengan hukum bagi orang yang tidak batal puasanya karena makan dan minum tidak sengaja atau karena murni lupa dia sedang berpuasa. Bagaimana pendapat mazhab lainnya? Pendapat mazhab lainnya adalah pendapat dari mazhab Maliki atau Imam Malik. Berpendapat bagi yang berpuasa Ramadan kemudian berjima, maka makan atau minum karena lupa. Jadi sekali lagi saya ulang,
Madhab ini, madhab Malik, jika orang berpuasa itu berjima atau makan atau minum karena lupa, maka puasanya batal dan hanya wajib qodok saja tanpa kafarat. Ya, jadi batal puasanya, tapi hanya qodok saja, tidak kafarat. Ya, berbeda dengan orang yang berjima siang hari bulan Ramadan, ya, karena unsur kesengajaan, maka bukan hanya qodok, dia harus bayar kafarat. Ya, harus bayar dendanya gitu ya, kafarat sebagai sebagai sanksi karena tidak menghormati bulan Ramadan dan batal puasanya dan sekaligus bayar kafarat. Ya, tapi kalau mazhab Maliki mengatakan kalau memang dia lupa, ya, maka cukup qodok saja tanpa kafarat. Kemudian mazhab selanjutnya adalah mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hambali, berpendapat bahwa orang yang makan dan minum karena lupa puasanya tidak batal. Adapun bagi yang berjima karena lupa, maka puasanya batal, wajib qodok dan bayar kafarat. Inilah perbedaan pendapat para ulama tentang menghukumi bagaimana orang yang berjima di saat berpuasa, terutama di bulan Ramadan, ya, apakah puasanya batal atau tidak, ataukah sama hukumnya dengan orang yang lupa, ya, dia makan, dia minum saat berpuasa. Nah, inilah ragam pendapat para ulama. Kalau mazhab di Indonesia ini, yang mayoritas mazhab Syafi'i, ya, disamakan hukumnya, dikiaskan dengan orang yang makan dan minum karena lupa saat berpuasa Ramadan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilahkan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah, ya, diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.